Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017. Kegiatan yang digelar pada tanggal 26 Mei 2017 ini dipusatkan di Aula Puskesmas Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terus berinovasi agar berbagai program pemerintah bisa dilaksanakan sesuai harapan dan tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan ajang pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017. Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 ini dihadiri langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar beserta para pengurus, Dinas Kesehatan Kecamatan Sutojayan, serta sejumlah tamu undangan lain. Diikuti oleh puluhan peserta, Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 ini berusia rata-rata antara 11 hingga 25 tahun yang merupakan wakil-wakil dari SMA sederajat yang ada di Kabupaten Blitar. Mereka akan diseleksi melalui wawancara umum, pengertian terhadap UKS, penyuluhan kesehatan, dan pengetahuan kesehatan remaja.
Pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 merupakan agenda tahunan yang rutin digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Adapun di dalam pertemuan ini, di dalam seleksi ini harapannya adalah adik-adik ini sebagai pelopor, ya, sebagai penggerak, sebagai contoh bagi teman-teman yang ada di sekolah masing-masing. Ya. Terus terang remaja itu adalah anak yang berusia antara 11 tahun sampai 24 tahun. Jadi adik-adik ini yang dalam hal ini masih sekolah dalam SMA sederajat ini masuk di dalam remaja. Ya. Tapi remaja ini memang merupakan suatu manusia yang mungkin dikatakan unik. Karena apa? Karena terjadi perubahan yang besar-besaran di dalam kehidupan dari adik-adik sekalian. Ya. Banyak kehidupan yang ada di sana, baik itu perubahan fisik maupun sosial maupun psikis. Ya. Perubahan fisik ini bisa kita lihat mungkin pada wanita itu akan lebih cepat sekali, ya. Remaja lebih cepat daripada laki-laki, ya. Diharapkan dengan era seperti ini adik-adik mempunyai filter yang baik, ya, mana yang baik, mana yang tidak. Ini yang perlu dicermati oleh adik-adik sehingga dalam kesempatan seperti seleksi ini kita bisa nanti mendapatkan pengetahuan mungkin yang lebih baik dalam rangka penyiapan kehidupan yang masa depan. Adik-adik sekalian saya hormati, remaja memang harus diarahkan di dalam reproduksi yang sehat, ya. Adik-adik mungkin sudah tahu bahwa dalam reproduksi adik-adik ini sudah tahu banyak apa perubahan-perubahan yang ada, ya, di dalam masa-masa remaja ini yang masuk, ya, kalau kita kenal masa pubertas, ya. Jangan sampai masa-masa ini akan disalahgunakan, ya, sehingga akan terjadi misalkan perkawinan dini, ya, itu tidak kita harapkan. Kemudian di sisi lain juga masalah-masalah kesehatan yang lain. Harapannya adik-adik bisa memahami dengan risiko-risiko dengan adanya seks bebas dan sebagainya. Yang salah satunya mungkin sudah pernah didengar atau sudah pernah belajar adanya risiko penyakit menular seksual. Yang salah satunya adalah HIV atau AIDS. Ya, ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya dan sampai sekarang belum bisa kita obati dengan sebaiknya. Bisa diobati hanya mengulur waktu saja, tapi secara terapi secara membuat orang itu menjadi sehat itu sampai sekarang juga belum ada. Dan itu dengan adanya penyakit demikian ini akan menghancurkan masa depan adik-adik sekalian, ya, karena penderitaannya adalah cukup panjang untuk risiko penyakit HIV ini. Jadi harapannya bisa dihindari dengan perilaku yang baik, ya. Di sisi lain juga masalah-masalah narkoba, ya, narkoba adik-adik sekalian juga diharapkan nanti bisa mengharapkan bisa memberikan contoh pada teman-teman yang ada di sekolah masing-masing, ya. Bahaya narkoba luar biasa, bentuk dan sebagainya sudah sulit untuk kita lihat, ya. Mungkin permen, mungkin bisa, mungkin dan sebagainya, ya. Jadi hati-hati di dalam konsumsi makan sebagainya, ya. Karena intinya narkoba ini mencari orang dulu, ya. Masalah yang lain biasanya di belakang. Kalau orang sudah kena, akhirnya akan terjadi satu ketegangan. Ini yang tidak diharapkan, ya. Kalau adik-adik sudah kena narkoba, ini sudah hancur, ya. Masa depan sudah hancur. Ketergantungan narkoba itu lebih sulit, ya, sulit. Kita juga prihatin, ya, dari adik-adik kita mulai SMP itu sudah ada mulai yang menggunakan rokok atau konsumsi rokok, ya. Harapannya adik-adik jangan sampai merokok, ya, karena terus sekarang rokok ini
juga merupakan masalah ya kesehatan. Kalau dilihat dari untungnya, tidak ada untungnya, banyak ruginya. Ya, dari uang juga rugi membeli rokok. Yang kedua, rokok ini juga menyebabkan banyak penyakit, ya, banyak kanker, penyakit kanker, ya, penyakit kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Harapannya adik-adik bisa dari rokok. Kemudian BHBS, adik-adik juga bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekolahnya, bagaimana berperilaku yang sehat, ya, merawat lingkungan, ya, agar supaya tetap bersih dan sebagainya, ya, bagaimana pengelolaan sampah-sampah yang ada di sekolah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seleksi Duta Kesehatan Remaja di Kabupaten tahun 2017 akan dimulai dan dibuka. Para pemenang pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 nantinya akan mendapatkan trofi, piagam penghargaan, dan sejumlah uang pembinaan. Dewasa ini, remaja SMA sebagian cukup peduli dengan masalah kesehatan. Terbukti dari jumlah peserta yang mengikuti pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan seperti ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan mempromosikan program UKS dan ARU, yakni anak, remaja, dan usila, di kalangan siswa dan sekolah agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang positif dalam pengembangan dirinya melalui figur Duta Kesehatan Remaja. Pemuda Indonesia, tangan baju sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Untuk mampu menjadi Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017, para peserta pada ajang pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 ini harus melewati berbagai macam seleksi, di mana seleksi diawali dengan seleksi tes tulis.
tetap berusaha. Sebelum para peserta dikirim ke tingkat kabupaten, para peserta Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 ini terlebih dahulu melewati seleksi di tingkat kecamatan. Dan yang berhasil lolos seleksi berhak maju pada pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar. Hari ini adalah seleksi pada siswa-siswa di Kabupaten Blitar, yaitu seleksi kesehatan remaja di Kabupaten Blitar. Acara hari ini diikuti oleh adik-adik yang terpilih dari SMA se-Kabupaten Blitar, ya, sehingga dia akan mewakili sekolahnya untuk melakukan seleksi di Kabupaten Blitar, sehingga nanti setelah acara ini selesai dia akan kembali kepada sekolah agar supaya dia menjadi pelopor, contoh yang motivasi kepada teman-teman yang lainnya di sekolah masing-masing. Seleksi dan tujuannya adalah kita akan mendapatkan satu siswa yang sebagai siswa pilihan yang ada di masing-masing sekolah itu, agar bisa dia menjadi contoh untuk teman-temannya, ya. Remaja atau generasi muda dijadikan sasaran dalam program kerja. Tujuannya agar para remaja terhindar dari triad KRR, yakni seks bebas, narkoba, nafsa, dan juga HIV/AIDS. Selain itu, agar para remaja tidak melakukan pernikahan di usia dini, serta siap mental saat memasuki usia pernikahan. Tugasnya dia adalah memberikan satu kesehatan, masalah-masalah kesehatan yang ada di sekitarnya. Khususnya adalah masalah kesehatan remaja, yaitu jangan sampai terjadi pernikahan dini. Yang pertama pernikahan dini, yang kedua jangan sampai kena narkoba, yang ketiga jangan sampai merokok dan sebagainya. Para peserta pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 menjalani karantina selama 2 hari. Di mana selama menjalani karantina ini, peserta belajar mengenai berbagai macam hal yang berkenaan dengan kesehatan remaja. Ya, saya dan teman-teman saya melakukan karantina selama 2 hari dan belajar untuk berpresentasi dan mendalami materi tentang kesehatan. Apa saja yang diujikan? Apa? Yang diujikan apa saja ini? Ya, tentang untuk diujikan hari ini nanti, yaitu presentasi dan bedah kasus untuk teman-teman tentang kesehatan. Harapannya kami bisa sukses bersama teman-teman saya membawa piala dan membawa juara untuk yang memberikan yang terbaik untuk
Kecamatan Kesamben. Dari Sambet tadi berapa? Dari Sambet kita mengeluarkan 3 pasang 6 orang. Usai melewati seleksi tulis, para peserta pada ajang pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 selanjutnya mengikuti tahapan seleksi wawancara. Digelarnya pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 ini juga untuk memupuk dan menanamkan kebiasaan hidup sehat dan juga menaikkan derajat kesehatan generasi muda yang meliputi memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat. Selain itu, juga berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kesehatan di lingkungannya. Untuk peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan, perlu dilakukan pembekalan dini secara terpadu lintas program dan lintas sektor yang terkait. Dalam bidang kesehatan, juga diperlukan program yang terkait dengan peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan kesehatan. Salah satunya yakni dengan digelarnya pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 ini.
Kabupaten Blitar berharap seluruh remaja di Kabupaten Blitar, baik sekolah formal maupun non-formal, bisa benar-benar memiliki pengetahuan tentang kesehatan remaja. Pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 ini dirasa lebih efektif karena komunikasi yang terjalin dilakukan dengan pendekatan siswa sehingga menjadi ramah siswa. Di samping itu, di lingkungan masyarakat secara umum, ikon Duta Kesehatan Remaja dirasa memberi nilai lebih dalam melaksanakan sosialisasi program. Memiliki kesehatan yang prima, baik fisik, mental, sosial maupun lingkungannya, memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan kebiasaan merokok, serta hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan masalah sosial lainnya, menjadi pemilihan penting pada pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 ini. Penilaian pada ajang pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 difokuskan pada pengetahuan dan wawasan para peserta tentang kesehatan remaja, khususnya kesehatan reproduksi remaja. Dan ini semua demi Indonesia.
persembahkan penuh raga, tempat bersandar dengan segenap jiwa. Nafasku satu, pantang mundur dan ragu-ragu. Indonesiaku, I'm so much just love you. Pantang menyerah, berbuat untuk Indonesia. Terus berkarya, jadikan satu bukti nyata. Tekad terpaku, menancap di dinding batu. Di kancah dunia, jadikan Indonesia satu. Fokuskan pada pengetahuan dan wawasan peserta tentang kesehatan remaja, penilaian pada ajang pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 ini juga dilihat dari bagaimana cara peserta menyampaikan materi dengan baik. Ya, ini menurut saya sebagai juri, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif ya, karena kita untuk memilih adik-adik ini sebagai Duta Kesehatan Remaja di Kabupaten Blitar. Harapannya bahwa remaja menjadi penerus bangsa yang betul-betul berkualitas. Kriterianya tadi banyak sekali ya. Jadi kriteria yang kita nilai tadi pertama tentang penyampaian materi, bagaimana penyampaian materi dengan judul yang diambil, adakah ini kesinambungannya, ya. Kemudian juga penampilannya, bagaimana adik-adik ini penampilannya, performnya bagaimana. Jadi kita nilai semua, begitu. Dan tadi kita seleksinya juga ada uji tulis juga. Pada ajang pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017, para peserta juga melakukan sosialisasi atau pemaparan yang berkenaan dengan kesehatan remaja, mulai dari pemaparan bahaya merokok, jangan remehkan, meskipun cuma 10 mm atau 120 mm, tapi rokok itu mempunyai zat-zat berbahaya. 4.000 zat-zat berbahaya di dalamnya, antara lain ada 3 yang besar, ada 3 yang utama. Ada tar, karbon monoksida, dan juga ada nikotin. Kalau tar itu tadi udah ada di pertanyaan ya, yang membuat kanker ataupun karsinogenik. Lalu ada nikotin, ada karbon monoksida. Tahu nggak karbon monoksida? Karbon monoksida tuh nggak sama kayak karbon dioksida. Karbon dioksida kalian sama temennya itu keluar karbon dioksida. Kalau karbon monoksida enggak. Kalian coba lihat asap-asap motor itu isinya itu karbon monoksida. Berarti seumpama mungkin dari teman-teman semuanya ini udah ada yang merokok, mungkin ya, mungkin. Berarti sama aja kalian itu juga ngisep asap rokok. Terus seumpama di barak rokok yang kecil itu ada 4.000 zat kimia yang berbahaya lebih. Bahkan lalu seumpama di asap motor kan cuma ada karbon dioksida cuma 1, jadinya kita bahayanya ke rokok. Seumpama tetap ingin ngerokok, tetap kecanduan, ya langsung lutut belakangnya knalpot, buka mulut, terus udah temennya itu suruh ngegas biar semuanya karbon dioksidanya masuk ke tubuh. Terus jangan remehin lagi bahayanya rokok. Ada kanker. Terus ini yang kebanyakan yang rokok itu kan dari remaja. Padahal di rokok itu terdapat zat-zat yang dapat membuat wajah kita keriput. Bukan karena kebanyakan ketawa kan biasanya
penyebab keriput. Enggak. Rokok itu mempunyai asap yang buat ngalangin oksigennya buat ke wajah, jadinya wajah kita keriput terus kusam, kayak nggak pakai facial wash kayak yang kalau yang perempuan. Terus ada lagi jari-jarinya membesar. Itu alat kelaminnya jadi kayak membusuk gitu. Masa kalian mau? Salah satu alat vital kalian yang kalian hargai, yang kalian sayangi, yang kalian jaga baik-baik rusak, membusuk, dan itu adalah salah satu utamanya kita di tubuh kita. Lalu sebagai duta kesehatan remaja, kita itu harus gimana sih buat halangin teman-teman kita buat merokok? Nah, yang pertama itu namanya dirangkul, bukan cuma dirangkul kayak tadi habis dipeluk itu, enggak, jangan. Dirangkulnya itu dirangkul, ayo jangan merokok dong. Itu kebanyakan misalnya loh. Kamu loh nggak mau segah tapi kok malah rokok, jangan. Ada juga yang memaparkan materi tentang gizi seimbang. Apa saja faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang? Yang pertama adalah ekonomi. Apakah makanan-makanan tersebut mampu dijangkau oleh ekonomi masyarakat? Yang ketiga, yang kedua, sosial budaya. Apakah makanan yang kita konsumsi bertentangan baik di masyarakat maupun di agama? Yang ketiga, yaitu kondisi kesehatan kita. Apakah kita mengkonsumsi tersebut dalam keadaan sehat atau tidak? Yang keempat adalah fisik kita apakah mampu atau kuat jika makan makanan tersebut. Terus saya akan menjelaskan tentang 13 pesan pedoman dasar dari penyusunan gizi seimbang. Yang pertama yaitu makanlah makanan yang beragam. Apakah kalian mau makan yang itu melulu, seperti tiap hari makan tempe, tiap hari makan tahu? Apakah mau? Enggak kan? Enggak. Nah, dari itu kita harus makan makanan yang beragam. Yang kedua, makan untuk memenuhi kecukupan energi kita. Kita butuh energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Yang ketiga, yaitu makan makanan karbohidrat setengah dari kecukupan energi kita. Jangan makan makanan karbohidrat yang mengandung karbohidrat satu piring penuh, nanti malah jadi sakit perut. Ketika Duta Kesehatan Remaja ini adalah Duta Kesehatan Reproduksi Remaja, maka mereka akan menjadi juru kampanye berbagai program kesehatan reproduksi remaja, termasuk mengkampanyekan perilaku seks aman tanpa terjerumus seks bebas dan juga hamil. TD atau kehamilan tidak diinginkan itu merupakan suatu keadaan di mana pasangan tidak mengharapkan adanya kelahiran dari kehamilan. Nah, kehamilan itu sendiri bisa jadi karena hubungan seksual yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam artian, KTD ini sendiri bisa terjadi bagi orang yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Nah, apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebabnya? Yang pertama, pemerkosaan. Itu bagi yang belum menikah. Yang selanjutnya, hubungan seks pranikah. Itu bisa terjadi karena lingkungan yang kurang baik atau kenakalan remaja. Yang selanjutnya karena faktor ekonomi. Ini biasanya bagi yang sudah menikah karena belum siap memiliki anak, jadi bingung nanti kedepannya gimana, ngurusnya gimana. Nah, itu bisa jadi. Terus yang selanjutnya bisa terjadi karena kegagalan memakai alat kontrasepsi. Terus dari KTD itu sendiri ada dampak-dampaknya. Yang pertama, bagi yang belum sekolah bisa jadi menjadi putus sekolah. Terus yang selanjutnya itu kena sanksi sosial, terutama dari teman-temannya atau tetangga-tetangganya, menjadi bahan pembicaraan. Terus yang selanjutnya dia lebih cenderung memiliki sifat malu dan sensitif atau memiliki emosi yang tidak terkontrol.
Terus bagi yang sudah menikah, mungkin ketidakstabilan dalam rumah tangga, akhirnya timbul kecekcokan, terus menumbuhkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terus yang bisa berujung menjadi perceraian. Bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi supaya tidak terjadi KTD? Itu sendiri bisa dilakukan dengan dari diri pribadi, misalkan mempertebal keimanan, terus bergaul dengan lingkungan yang baik, terus memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif supaya tidak bisa terpengaruh dari lingkungan yang kurang baik. Terus peran dan pengawasan orang tua itu juga sangat penting untuk memberi jalan ke anak-anaknya supaya dia bisa memilih jalan yang benar. Terus pendidikan seks itu terutama bagi instansi kesehatan itu juga penting untuk pengetahuan terutamanya pada remaja. Ada pula pemaparan tentang HIV/AIDS. Transfusi darah yang tidak steril. Yang kedua, sering seks bebas. Tahunya mungkin itu ya. Nah, tapi di sini saya akan menambahkan tentang itu semuanya betul. Tapi HIV, human immunodeficiency virus, ya, HIV ini adalah sebuah momok yang sangat mengerikan untuk kita semuanya sebagai manusia, ya. Saya pernah melihat survei, yaitu HIV itu paling banyak itu juga di Jawa Timur, tepatnya kalau nggak salah ini juga di Blitar. Saya dengar ini sejak mungkin 7-6 bulan yang lalu atau tahun yang lalu, ya. Karena ini sering disebabkan karena apa? Yang pertama, mohon maaf, ini kembali ke kita lagi, itu banyak para remaja yang nakal. Dalam artian mereka suka menggunakan narkoba, ya. Dari yang kasih tadi kan nafsa, ini hubungannya dengan nafsa, ya, narkoba. Mereka kebanyakan menggunakan narkoba itu dengan pakai cara suntik. Nah, kali ini mereka menggunakan alat suntik ini yang tidak steril. Dalam artian satu, mungkin saya menggunakan, Nah, saya menggunakan. Setelah itu saya taruh. Nah, teman-teman saya mau menggunakan juga. Nah, ini yang sangat krusial buat kita, karena dari yang saya pakai dipakai teman saya lagi. Nah, dan itu terus bergantian terus. Nah, itu yang akan menyebabkan. Nah, dan HIV ini menyerang ke kekebalan tubuh kita. Mungkin kalau kita terinfeksi sekarang nggak terasa, kita nggak tahu. Dan yang tak kalah ketinggalan adalah pemaparan tentang pola hidup bersih sehat. Kabupaten Blitar, saya akan mensosialisasikan masalah PHBS ini karena masalah PHBS merupakan masalah yang harus kita lakukan dan harus kita terapkan di lingkungan kita agar kita tetap hidup sehat tanpa penyakit. Ya, pesan khusus pada Duta, ya, dengan kegiatan ini mohon kegiatan ini bisa diikuti sebaik-baiknya agar supaya bisa menjadi juara yang nantinya dengan juara di Kabupaten Blitar ini bisa kirim menjadi perwakilan dari Kabupaten Blitar untuk mewakili seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Usai melewati serentetan seleksi dari Dewan Juri, kini saatnya dilakukan pengumuman pemenang sekaligus penyerahan trofi juara Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017.
wawasan peserta, ya namanya kita ini taraf seleksi ya. Jadi memang wawasan peserta ini ya beraneka ragam. Akan tetapi alhamdulillah kebanyakan ya wawasannya sudah lumayan lah gitu ya. Pesan khusus buat para duta. Ya, kalau saya berpesan untuk para duta ini, mudah-mudahan mereka bisa berjuang untuk kedepannya lebih bagus, bisa membuat para remaja ini nanti betul-betul menjadi remaja yang berkualitas, karena bagaimanapun juga kondisi remaja adalah memang sesuatu kondisi yang memang harus kita perhatikan, baik pertumbuhannya, perkembangannya. Tidak terlepas dari itu asuhan orang tua, bimbingan orang tua, dan untuk pemeriksaan kesehatan remaja ini juga mempengaruhi juga. Jadi harapan kami nanti para duta kesehatan remaja ini bisa betul-betul menyampaikan semua informasi yang diperoleh kepada teman-temannya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun di tempat-tempat lain di mana dia punya lingkungan. Hasil penilaian Dewan Juri, juara pertama pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017 untuk kategori putra diraih oleh Nepo Erbianto. Sementara untuk kategori putri berhasil diraih oleh Winda Ikvina Anfaul Umat. Salah satu manfaat yang telah didapatkan oleh Duta Kesehatan, yakni mereka banyak mendapatkan ilmu seputar masalah kesehatan. Salah satu tujuan diadakannya pemilihan Duta Kesehatan adalah agar para peserta dapat menjadi seorang leadership dan dapat memecahkan masalah kesehatan remaja. Untuk para pemenang, ya, jangan perjuangannya jangan berhenti sampai di sini, ya, harus lebih maju lagi, ya. Anda yang berenang di depan ini punya tanggung jawab yang lebih besar daripada teman-temannya duduk di sana, ya. Jadi ketika ada event-event nanti berenang ini pasti kita akan minta bantuan, ya, kaitannya dengan kita promosi Kabupaten Blitar, utamanya promosi tentang kesehatan. Ya, jadi nanti jangan lupa belajar dan terus belajar supaya nanti bisa mempromosikan ya kesehatan khususnya di Kabupaten Blitar dan umumnya di negeri kita. Ya, semoga nanti para remaja menjadi remaja yang betul-betul remaja berkualitas, bertanggung jawab, merupakan penerus bangsa. Ya, bagaimanapun adanya nanti bangsa ini ke depan tergantung kita para remaja. Ya, kemudian untuk yang teman-teman yang lainnya jangan berkecil hati. Ya, kesempatan pasti ada. Ya, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ya, kegagalan adalah awal dari kesuksesan yang akan kita raih nanti. Ya, jadi tanggung jawab kita sama. Kalau yang di depan ini tanggung jawabnya sampai ada kegiatan-kegiatan di kabupaten, mungkin sampai nanti ini menjadi utusan.
dari Kabupaten Blitar untuk ke provinsi, tetapi teman-teman yang lainnya tanggung jawab utamanya sama dengan yang di depan juga, tanggung jawab di sekolah masing-masing ya, menyampaikan semua informasi yang diperoleh ya kepada teman-temannya, tidak untuk dipakai sendiri ya, pinternya jangan dipakai sendiri, informasi jangan dipakai sendiri, jangan disimpan sendiri, temannya seluruhnya harus mendapatkan informasi yang sama. Ya senang, tapi merasa beban juga karena pasti setelah ini akan mengemban dan juga ikut serta membangun masyarakat, ikut serta membantu pemerintahan Kabupaten Blitar ini untuk mengembangkan kesehatan. Jadi senang-senang sedih, senang-senang berat ya, pasti berat jadi juara, pasti berat, banyak yang diemban. Terus kedepannya pasti ingin mewujudkan lebih baik lah, apapun itu mengikuti aturan saja dari Kabupaten Blitar dan tentunya akan ikut serta membangun masyarakat, memperingatkan masyarakat dalam bidang kesehatan. Seperti ya, harapannya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih aktif lagi dalam mengajak masyarakat untuk berhidup sehat dan juga bisa berkarya banyak untuk Kabupaten Blitar ini. Buat teman-teman yang sudah berhasil, selamat semuanya. Kita di sini sebagai pejuang, pemenang dan juga pejuang. Dan untuk teman-teman yang lain tetap semangat terus. Kita adalah DKR, kader-kader Blitar yang health, smart dan juga gaul. Tetapnya harus selalu semangat untuk memperingatkan teman-teman yang lain. Perasaannya senang-senang karena senang-senang, sedih juga katanya Mbaknya juga, karena mengemban tugas selama 1 tahun yang membantu Dinas Kesehatan dalam mempromosikan kesehatan khususnya di Kabupaten Blitar. Jadi ya senang-senang, beban lah, itu Pak, senang. Harapannya ke depan, semoga remaja-remaja khususnya di Kabupaten Blitar menghindari kiat-kiat yang perlu dihindari, segala hal yang berbau negatif. Untuk teman-teman kader Duta Kesehatan, jangan pernah menyerah, terus berkarya dan tetap berjuang dalam menggapai cita-cita. Jadi harapannya untuk siswa di Kabupaten Blitar, harapannya bisa menjaga kesehatan ya, kesehatan remaja dengan baik, yang salah satunya kesehatan reproduksi ya, kemudian bisa menghindari narkoba, kemudian menghindari penyakit-penyakit AIDS, dan yang tidak kalah adalah bisa hidup ber-BAPS di sekolah masing-masing. Melalui ajang pemilihan Duta Kesehatan Remaja tingkat Kabupaten Blitar tahun 2017, diharapkan Duta Kesehatan Remaja mampu menjadi pelopor, motivator, dan juga teman curhat masalah kesehatan remaja untuk kalangan sebayanya, sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak akibat seks bebas. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.